tiga kelompok ini nanti akan bercerita mengenai apa ya, proses kreatifnya, bagaimana kemudian metode penciptaan mereka bertiga ini nanti akan di-share, bagaimana tentang gagasan pertunjukan berbasis problematika dalam tanda kurung ruang tinggal kita. Tema atau apapun nanti yang akan disampaikan, tentunya ketiga narasumber ini punya cara sendiri menyikapi, merespon ruang tinggal kita. Mereka akan berbagi pengalaman soal pengalaman indrawi mereka menciptakan teater, mulai dari teks, kemudian di latihan, terus nanti bagaimana mengelola kelompok, kemudian sampai dengan mewujudkan nanti di tanggal 20. Begitu dari saya, tidak usah panjang lebar, nanti akan dijelaskan secara rinci oleh mereka bertiga ini. Terima kasih Pak, intinya kepada penonton yang sudah hadir di sana siang ini. Selamat mengikuti dan selamat berbagi nanti dengan diskusi-diskusi yang menarik. Terima kasih Mas Gus. Saya mohon undur diri karena saya SPJ-nya hanya memberikan pengantar. Atur nuwun. Terima kasih Mas Eleandra. Selanjutnya saya kira langsung saja kami mohon yang pertama saya minta Mas Paksi langsung memberikan penjelasan atau mungkin presentasi tentang gagasan atau rencana untuk mengisi masa tahun ini. Silakan Mas Paksi. Mas Osbangun, Mas Gus, Mas Eli, terima kasih. Saya semalam sudah mengirimkan paparan. Barangkali saya mau izin berdiri di sana ya, karena skripnya ada di sana dan kita serius nganggur. Saya sebagai representasi dari Sanggar Teater Tumbuh 2 dari Sekolah Tumbuh 2, kebetulan anak-anak saya juga sekolah di sana. Ini ada teman-teman dari Tumbuh 2, ada guru dan juga orang tua murid. Selamat siang. Nah, gagasan yang akan kami tampilkan ini secara adalah sebuah pementasan drama musikal anak. Saya tidak tahu definisi yang tepat, sekarang trennya disebut teater musikal atau drama musikal, monggo, tapi yang jelas ini berbasis lagu, gerak, acting, dan juga dikemas dengan cara-cara musikal dan cara-cara kegembiraan anak. Di presentasi awal kemudian Mas Eli dan Mas Gus kemarin itu memberikan teater anak apa ya? Ya dilakukan dengan cara atau hal-hal yang memang dunia anak, yaitu dengan cara yang menyenangkan. Itu menjadi salah satu keyword atau kata kunci dari proses penciptaan Planeto ini. Kemudian pementasannya ya berdasarkan kegembiraan, bagaimana anak-anak mengalami panggung, mengalami cerita, mengalami proses dengan penuh kegembiraan. Itu memang dari awal memang kami tebarkan unsur itunya agar menjadi sebuah pertunjukan yang memang ini untuk anak-anak. Jadi bukan sekadar mementaskan anak-anak, tapi bagaimana proses-proses keceriaan, kegembiraan itu tetap ada di dalam perilaku dan proses anak-anak. Akan tetapi kemarin ketika mendapatkan tor untuk sarasian kita, temanya abot banget. Gagasan pertunjukan berbasis problematika ruang tinggal kita. Tadi anak-anak saya sudah suruh masukin, tak suruh keluar, rasa mau judulnya tidak momen. Ini angel banget judulnya. Akhirnya terus kemudian coba kita urai berdasarkan tema ini tentang ruang, tentang problematika ruang ini. Kebetulan Planeto ini naskahnya ditulis oleh Un Agus, sutradara film itu, dan juga saya. Memang gagasan awalnya memang menceritakan tentang problematika ruang tinggal dan ruang hidup, bagaimana krisis-krisis lingkungan hari ini ketika itu diterapkan dalam pola pikir dan pola perilaku anak itu akan menjadi seperti apa. Nah, kemudian slide selanjutnya,
Yang menarik sebelum kita berangkat ke pemaparan tentang proses kreatifnya adalah ternyata isu ruang ini kita mengalami definisi yang berbeda-beda antar generasi. Kalau kita mau mengikuti klasifikasi generasi yang sedang tren sekarang ini, yang X, yang milenial, yang Z, yang alpha, ternyata pembacaan saya dari observasi singkatnya, masing-masing generasi ini mempunyai pemaknaan yang berbeda. Nah, para pemain di Planeto ini adalah anak-anak SD semuanya, yang mana kalau itu dikategorikan sebagai generasi alpha atau generasi alpha ya, bener ya, yang hari ini ya 2010-an. Nah, ternyata barangkali kita hari ini di sini dominasinya generasi yang disebut milenial dan X dan mungkin lebih sepuh. Pembahasan tentang tren ruang ini menjadi berbeda. Hari ini ternyata kebetulan saya berproses di sebuah tempat di Gondomanan situ bersama kawan-kawan yang dimana di situ ada juga coffee shop yang sedang marak berisi anak-anak muda Gen Z. Ternyata isu lingkungannya atau isu ruangnya itu sudah sangat berbeda yang dibahas. Dari generasi saya yang milenial saja sudah berbeda. Mereka yang Z yang di bawah saya itu sudah sangat-sangat khawatir, ternyata sudah sangat-sangat mempunyai perhatian yang sangat tinggi akan terdampaknya kehidupan mereka dengan krisis-krisis atau dengan problematika ruang. Nah, ini yang menjadi menarik. Kadang-kadang kita saling mengolok-olok, saling mempunyai perdebatan atau mempunyai perbedaan pendapat mengenai isu ini, barangkali memang proses pengalamannya berbeda. Isu ini mungkin tidak begitu mengkhawatirkan bagi generasi di atas yang dinilai sudah lebih mapan secara ruang, baik itu ruang tinggal, ruang ekspresi, ruang kerja, ruang hidup, itu ada leisure, ada entertain dan sebagainya. Ternyata isunya menjadi berbeda pembacaannya. Barangkali generasi saya ke atas yang sudah beranak pinak, loh, secara ruang tinggal dirasa sudah aman karena kami sudah berumah tangga, atau ruang pekerjaan, ruang profesi dan ruang ekspresinya sudah berbeda. Nah, untuk generasi Z dan generasi di bawahnya yang belum mengalami fase seperti itu, ternyata pembacaannya berbeda, tingkat kekhawatiran dan tingkat perhatiannya berbeda. Nah, ini menjadi menarik ketika kemudian kita di lini masa tahun ini ada lintas generasi. Pembacaannya akan coba digunakan melalui perspektif lintas generasi yang berbeda. Selanjutnya, monggo. Yang generasi terdahulu mungkin sudah menemukan atau sedang menemukan solusi untuk problematika ruang, misalnya di krisis-krisis lingkungan atau kebersihan. Saya pribadi barangkali tidak begitu sekhawatir generasi Z atau tidak sebegitu bingung generasi alpha karena sudah mampu membayar iuran sampah misalnya. Sampahnya kotor ya, loh tidak apa-apa, setiap bulan sudah bisa bayar 50.000 untuk bayar sampah kok. Nah, kemudian isu misalnya di isu-isu di Yogyakarta belakangan ini yang parah, ketika sampah masih menjadi kendala, masih banyak, ternyata bagi saya pribadi, loh, yo itu berarti tanggung jawab wong liya sing buang sampah sembarangan. Ternyata tidak. Gen Z itu ternyata mempunyai concern yang berbeda. Kok buang sampahnya seperti itu toh? Nah, mungkin pikiran-pikiran tidak sadar saya dan beberapa generasi, lah mungkin mereka tidak tertib membayar iuran atau mereka mungkin memang tidak mempunyai perhatian khusus terhadap lingkungan. Ternyata memang berbeda dari kasus kebersihan saja. Kemudian tentang tempat tinggal, yang seperti saya katakan tadi, isu ruang tempat tinggal atau ruang keluarga itu barangkali generasi milenial seperti saya sudah dianggap mapan, sudah mampu ngontrak rumah, sudah mampu KPR, sudah mampu menemukan ruang-ruang meskipun terus kemudian harus di pelosok-pelosok desa. Bayangkan dengan Gen Z yang isunya di media sosial hari ini, sesuk wis lulus sekolah, lulus kuliah di Jogja mau manggon di mana? Nah, itu menjadi isu yang definisinya atau pemaknaannya juga berbeda. Apakah mampu KPR dengan UMR Jogja yang seperti ini?
apakah mampu mendapatkan ruang yang air dan udaranya masih bersih, sementara sekarang aja di daerah Bantul sudah semakin ngidul jauh dan ngetan jauh untuk perkembangan ruang-ruang tinggalnya ya. Kemudian yang menarik juga bagaimana dengan ruang kerja. Sampai hari ini di berita tadi pagi juga ruang kerja ini ternyata menjadi masalah untuk generasi di bawah saya. Beritanya viral sekali, ribuan pelamar berebut di bursa kerja atau job fair. Nah ini kan menjadi pembacaan yang berbeda, ada gap yang ternyata sangat besar. Saya pikir untuk membicarakan isu ruang tentang lingkungan, tentang kebersihan, tentang ruang keluarga atau ruang tinggal maupun ruang profesi itu, saya pikir kita harus berhati-hati ketika berdiskusi dengan generasi di bawah kita. Ternyata secara tidak sadar mungkin generasi kita sudah menganggap itu tidak penting lah, sudah matang, sudah dapat rumah, sudah dapat pekerjaan yang settle. Bagaimana dengan generasi di bawahnya? Nah ini menurut saya kita bisa mulai dari situ. Apalagi untuk generasi alpha yang masih berusia sekolah. Kalau generasi kakaknya yang Gen Z aja sudah sangat-sangat resah dengan problematika ruang ini, bagaimana dengan mereka? Nah, sementara sebelum masuk ada sebuah refleksi atau introspeksi, jangan-jangan generasi kita juga yang ikut andil untuk menyebabkan problematika ruang itu. Tidak hanya sekadar mengelola sampah saja atau mengelola kebersihan, tetapi hal-hal yang sederhana. Misalnya gen milenial seperti saya itu disadari atau tidak disadari, salah satu obsesi atau ukuran kekayaannya adalah mampu membeli kendaraan beroda 4, di mana di kampung-kampung di kota krisisnya adalah krisis parkiran. Hal seperti itu, apa ya tuku mobil tapi nek orang duwe garasi itu terus diparkirkan neng ujung gang atau di jalan-jalan, itu ternyata hal seperti itu dipikirkan. Bagi kita ya apa yang penting tuku mobil tak orang duwe garasi rasa membuka kampung tidak apa-apa, tapi ternyata itu mengganggu. Diskusi itu atau diskursus ini dibahas oleh Gen Z dan generasi-generasi di bawah saya. Bagaimana sih kakak-kakak kita atau orang tua kita itu sudah tahu kampungnya berada di lingkungan urban, tidak mempunyai lahan parkir pribadi, kok ya tetap terobsesi beli mobil. Kemudian hal-hal yang sederhana, misalnya merokok di sembarang tempat, itu juga merupakan pemicu krisis atau problematika ruang tanpa kita sadari. Kadang-kadang yang sering menjadi isu di Twitter, di X atau di TikTok itu adalah ketidaksadaran generasi atas, misalnya merokok sambil naik motor. Bagi orang yang memang belum mendapatkan knowledge atau wawasan tentang itu baik-baik saja, karena itu hal yang wajar dilakukan sejak tahun 50-60 numpak motor karo udur kuwi enak. Ternyata Gen Z memiliki kekhawatiran, memiliki apa ya, perhatian di situ. Hal-hal kecil seperti kemudian yang kita alami di sehari-hari lah, tentang premanisme, okupansi ruang atas nama kebudayaan misalnya. Nah ini kita juga sosok kadang juga harus sadar ya, bahkan dari festival atau dari event seni harus nyegat titik 0 km, yang penting kreatif itu grande, itu nanti megah, ternyata menimbulkan dampak kemacetan, ternyata menimbulkan problematika ruang. Kan tidak semua orang ternyata bisa mengambil makna dari kegiatan seni ya. Gensi wah kayak sopo kayak seni manele nyegat alun-alun marai sak jeron beteng macet kabeh, marai gensi arep kuliah macet repot dan berdampak. Nah ini ternyata hal-hal kecil ini membicarakan isu ruang itu tidak hanya terus bagaimana menjaga lingkungan, kebersihannya, bagaimana bisa menyetarakan akses terhadap ruang tinggal, tetapi hal sederhana seperti ini tanpa kita sadari kadang-kadang memang terus itulah yang menjadi
pemantik sederhana dari problematika ruang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Planeto-nya. Nah, Planeto ini karena naskahnya berjudul Planeto, ini menawarkan pembacaan problematika ruang terhadap anak-anak karena 100%, hampir 100% ya, ada satu edukator yang menjadi pemain, yang lainnya sekitar bintang 80 atau bintang 80 70 lebih ya, 70 lebih adalah pemainnya adalah anak-anak. Tetapi kemudian yang menjadi pemikiran kami sebagai tim kreatif baik penulis maupun penyutradaraan adalah temanya tentang ruang itu juga jangan kaboten, jangan terlalu berat untuk bisa dialami oleh anak-anak. Tidak mungkin juga nanti terus ini temanya adalah tentang krisis ruang. Anak-anak yuk mikir bagaimana besok KPR, nggak bisa, belum wayai. Atau anak-anak sampahnya dikelola, yang memang sudah ada fase-fase seperti itu, tapi kan belum bisa seperti kita yang bisa mencurahkan energi untuk ke situ. Nah, melalui seni ini kita coba bagaimana sih kemudian kalau anak-anak diajak untuk mengalami ini dengan cara yang menyenangkan atau menggembirakan. Nah, kita kemudian karena berbasis seni panggung atau seni pertunjukan, kita kembali lagi ke hal-hal yang lumrah atau hal unsur-unsur dalam seni. Yang pertama adalah seni pertunjukan anak itu selalu syarat dengan pesan. Seni dalam hal apapun untuk anak itu kan biasanya kan pesannya moral, etika, di dongeng, di folklore, di berbagai macam cerita-cerita lawas atau cerita klasik itu kan seni anak selalu mempunyai beban untuk menyampaikan pesan ya, baik itu sejarah, cerita-cerita religius, dan terakhir yang menjadi tren adalah isu ruang. Tetapi juga mungkin cara kita mengungkapkan pesan di Planeto ini akan berbeda dengan nanti Pak Mandung atau Mas Hanif, karena memang ini pemainnya beda, ini untuk segmen yang berbeda. Kalaupun itu nanti mau ditinjau secara kritis, cara pembacaan kritisnya juga pasti berbeda. Tidak mungkin kemudian kami sebagai tim kreatif orang dewasa membawa anak-anak yuk ngomongin tentang tanah, tetapi ini isu penggusuran. Pemainnya takon, penggusuran itu apa mas atau apa pak? Kita bingung untuk menerapkan, sehingga terus kemudian sesuai dengan brief kemarin, lakukan dengan cara yang paling menyenangkan, lakukan dengan dunia anak-anak saja. Nah, kemudian dari situ pesan-pesan tentang problematika ruang ini juga kita kemas dalam tataran isu yang seringan mungkin. Jadi tidak membebani si anak untuk berpikir terlalu jauh, misalnya tentang ruang, tentang kebersihan atau tentang sampah atau tentang problematika ruang. Yo sing truk atau sing apa terkui sing pas sama pola pikir anak yang relevan dengan dunia mereka. Nah, kemudian karena kita menyepakati bahwa memang harus ada pesan yang didelivery dalam pertunjukan ini, tetapi itu tidak membebani pemain anak atau dunia anak, kami memposisikan tema ini hanya sebagai pemantik. Pesan-pesan problematika ruang ini hanya sebagai pemantik, bukan menjadi beban kritis dan bukan juga menawarkan solusi untuk si anak itu sendiri. Kami tidak tahu penangkapan atau resepsi dari penonton berikutnya terus, oh ini isunya naskah ini adalah tentang krisis ruang, tetapi untuk pemain kemudian kami sepakati ini dipantik saja, karena menurut kami seni berfungsi sebagai pemicu saja. Apapun solusi di dunia ini, seni kadang-kadang memang tidak bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan masalah. Seni kadang-kadang berperan sebagai pemantik, entah itu berwujud satir, parodi, atau kemudian karya-karya kritis, tapi toh tidak serta-merta akan dapat bisa menyelesaikan permasalahan kemanusiaan atau permasalahan di dunia. Nah, ini salah satu fungsi seni yang kita gunakan, seni untuk anak. Tema kemudian konten di situ tentang dialog, tentang lagu-lagu, tentang gerak itu hanya sebagai pemantik agar anak-anak mulai berpijak pada wawasan bahwa ada problematika ruang yang akan kalian hadapi 10 atau 15 tahun ke depan. Nah, jadi tidak serta-merta kita
menghadirkan pesan secara eksplisit, tetapi ini sebagai pemantik saja agar mereka kemudian terlibat juga secara sederhana bahwa oh iya ada krisis di lingkungan itu dengan metafor-metafor yang ada di dalam naskah. Berikutnya barangkali yang terakhir nanti. Nah, formula-formula pemantik pesan itu di dalam seni pertunjukan Planeto, kemudian kami sebagai tim kreatif diskusi dengan para edukator dan guru di Sekolah Tumbuh 2, kemudian sekitar 6 bulan lebih ini kemudian mulai berpikir bagaimana toh bisa menginstall atau kemudian memasukkan isu-isu ini ke dalam pemikiran anak. Yang pertama, proses Planeto ini tidak sekadar anak yang kemudian diseleksi atau diaudisi, kemudian dites sesuai testingnya, tetapi semua anak-anak yang berminat untuk terlibat diajak untuk berpartisipasi. Jadi tidak sekadar pentas, berpartisipasinya dari mana? Dari awal bahkan. Dialog-dialog atau teks yang menjadi lirik lagu drama musikal ini justru dari awal diciptakan bersama-sama dengan para pemain. Sebagai penulis dan sutradara hanya memantik saja. Oke, tema di babak 1 seperti ini, tentang migrasi dari krisis di planet ini. Kita memakai metafora atau dunia fantasi anak ya. Oke, sekarang kita memakai setting luar angkasa. Bagaimana ketika bumi kita ada problematika ruang, kemudian kita harus pindah ke planet lain. Nah, itu anak-anak mulai diajak berpartisipasi dalam proses penciptaan. Mulai dari liriknya itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu terlibat untuk ikut andil dalam menciptakan dialog atau teks yang kemudian digunakan menjadi lirik. Tidak hanya lirik, kemudian ditumbuh ada kebijaksanaan yang menurut saya itu sangat keren. Proses ini dimasukkan dalam istilahnya kurikulum ya, dari bagian dari mata pelajaran, sehingga pelajarannya tidak hanya kemudian pelajaran seperti sekolah yang kita nikmati dulu mungkin ya, kemudian terus ada pelajaran penciptaan lirik tentang Planeto, kemudian ada mata pelajaran untuk membuat kostum yang akan digunakan untuk pentas ini, dan juga artistik atau propertinya, sehingga dari awal proses itu semua anak sudah terlibat. Terlibatnya kalau ukuran saya dari kacamata sutradara terlibat secara mendalam karena memang mereka mengalami betul-betul berpartisipasi. Nah, dalam penciptaan lirik, karena kemudian lirik lagunya ini diciptakan bersama-sama dengan anak-anak, ini unsur-unsur yang relevan dengan anak juga kami kedepankan, unsur fun, unsur kegembiraan, keceriaan, kemudian mudah dihafal dari faktor liriknya, kemudian dari melodi maupun dari struktur lagunya bisa menjadi jingle. Maksudnya jingle dinyanyikan dalam suasana yang santai, dalam suasana yang singkat, itu bisa nggak masuk ke proses ini bisa nggak bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari anak sekolah. Lirik-lirik lagu yang dibayangkan bukan seperti lirik lagunya drama musikal Disney yang temanya, meskipun itu film anak-anak, temanya tentang cinta di Frozen atau di cerita mana yang sangat kompleks. Ini liriknya benar-benar yang mereka yang mengalami, ya sesuai dengan apa yang kamu temukan di lingkungan, sesuai dengan perspektif anak-anak bagaimana menyikapi ruang di kehidupan mereka. Nah, kemudian agar tema atau agar konsep cerita itu tidak lepas, beban-beban pesannya dalam lirik itu kami selubungkan saja dalam keceriaan, dalam partisipasi mereka, sehingga misalnya sekarang tema utamanya di Planeto ini kan kalau di dalam kasanah sastra dianggap sebagai sastra perjalanan, ketika pemain atau si tokoh harus berpindah tempat untuk mencari kehidupan yang lebih baik, atau proses pengembaraan ini kan ini juga salah satu dalam kasanah cerita, ya ini namanya sastra perjalanan. Nah, ini kita coba aplikasikan di situ, tetapi juga terus tidak
wah sastra perjalanan seperti terus sing dalam buku-buku novel yang berat itu, ya udah kita pindah planet yuk, planet kita sudah tidak bisa ditinggali. Kita harus menemukan ruang-ruang untuk tinggal, ruang-ruang untuk berekspresi lagi, harus mencari planet lain. Sehingga tercetuslah juga nama Planeto ini. Oh, kita menemukan ruang tinggal baru yang layak untuk kita tumbuhkan di sana di generasi, untuk menumbuhkan bibit baru, untuk menumbuhkan kehidupan baru. Nah, yang terakhir dari proses yang sangat partisipatif ini melibatkan anak-anak, pemain, melibatkan segala hal mulai dari penciptaan teks sampai ke proses koreo, bahkan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi bayangannya dalam proses koreografi tidak seperti sanggar tari, sang patron atau sang guru yang mengajarkan koreo atau pola lantai yang rumit, tetapi ya sesuai dengan kemampuan anak-anak, karena di sekolah tubuh ini bukan berbasis sanggar di mana anak-anaknya sudah terseleksi, tetapi dalam pemilihan atau dalam penentuan pemain juga siapapun boleh ikut dan terlibat. Dan yang harus diingat dalam keterlibatan yang sangat inklusif itu bukan hanya inklusif, kita juga melibatkan banyak sekali siswa yang memang berkebutuhan khusus dalam proses ini. Jadi siapapun terlibat, inklusifnya bukan tentang disabilitas atau bukan, tetapi inklusif bahwa anak yang berminat dan berbakat seni dan juga belum mempunyai minat seni atau belum mempunyai bakat seni boleh bergabung. Nah, itu sebenarnya salah satu beban di penyutradaraan. Kalau menyutradarai anak jebolan sanggar kan penak, wah ki cacah wis terseleksi, iso nyanyi, iso nari. Nah di sini salah satu tantangannya kabeh melu iki, kabeh melu piye. Nah itu yang bikin ngeluh di situ. Tapi kemudian menikmati prosesnya, loh ini yang jangan-jangan kan tadi katanya kita memantik, jangan-jangan dari proses ini nantinya di kehidupan mereka di depannya ada yang terpantik untuk ikut terjun di dalam dunia kreatif juga. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja tidak berminat awalnya, tapi kemudian setelah mengalami atau berpartisipasi dalam proses ini, kedepannya siapa tahu anak-anak akan menjadi the next Landung Simatupang 30 atau 40 tahun lagi, kita tidak pernah tahu. Jadi ruang ini, Planeto ini kita jadikan tidak sekadar presentasi pentas, tetapi bagaimana semuanya mengalami, karena tim produksinya pun juga bukan berasal dari latar belakang profesi teater atau seni pertunjukan yang memang sudah mempunyai pengalaman. Tapi ayo siapapun kita bergabung sama-sama mengalami. Nah, nanti tanggal 20 Juni yang akan dipentaskan di Lini Masa itu, presentasi pentas Planeto ini adalah merupakan bagian dari prosesnya. Dan saya pikir itu bukan final ya, bukan terus kita latihan ciptain lirik, ciptain lagu, besok dipentaskan. Tidak, dari proses untuk memantik problematika kehidupan dalam wacana kesenian generasi alfa di sekolah tubuh. Lo pilih makan ternomian atau sudah nul. Terima kasih Mas Paksi. Setelah ini mungkin akan 3 narasumber langsung, tapi sebelumnya kami berikan informasi bahwa setelah 3 narasumber ini presentasi, teman-teman juga akan ada forum dialog. Dari Mas Paksi saya menangkap bahwa baru saya sadar ternyata berat sekali ya untuk menancapkan topik ruang bagi anak-anak. Ini kayaknya tugas Pak Paksi dan para orang tua saya pikir ya. Tapi ini Mas Paksi mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan sangat bagus. Artinya judulnya ini Planeto, sebuah ruang. Terus Mas Paksi mau mengejar bahwa yang dimaksud ruang untuk anak-anak biar nanti mengerti itu adalah ruang impian, ruang kreatif, atau sebuah ruang untuk berimajinasi. Saya kira sangat menarik. Jadi ini sebagai sebuah tawaran yang menurut saya pasti akan ketemu. Saya juga jadi ingat Mas Handoko Hidroyono, dia yang mendirikan Embok Space. Pernah ngobrol gini, Mas, anak-anak sekarang apa masih kayak kita ya, yang kuliah selesai tahun 80-an, cita-citanya keluar itu beli rumah dan beli mobil. Kalau sama, apakah berjalan ini generasi kita? Saya sangat tertohok. Jangan-jangan kita masih macam itu, bahwa kalau selesai kuliah itu adalah impiannya rumah dan mobil. Bahwa ruang yang kayaknya itu adalah satu prestisius.
Nah ini coba, ini sangat menarik ya. Pas jadi mengingatkan saya ketemu Mas Handoko Indroyono. Saya kira itu teman-teman. Jadi bagaimana Mas Paksi dan para orang tua ini dalam teater tumbuh dua ya, itu menginterpretasi ruang dan anak-anak tidak terbebani, tapi memahami bahwa satu saat dia akan berhadapan dengan ruang-ruang baru dalam hidupnya. Wah ini akan menjadi seorang mungkin ya kalau nggak Ustadz pastor gitu ya, di dunia kesenian tapi gitu ya Gus gitu ya, Gus Paksi. Setelah selesai tumbuh panito itu selesai, kita langsung panggil Mas Paksi, Gus Paksi gitu ya. Oke. Mari kita kasih applause lagi, dan selanjutnya kami mohon Mas Landung untuk memberikan tawaran konsep yang nanti akan muncul di Parade Lini Masa. Silakan Mas Landung. Ya, terima kasih Mas Gus. Selamat siang saudara-saudara semua. Saya dongeng aja. Saya pernah beli tanah. Beli tanah karena didorong orang. Itu ada tanah di sana murah, ini. Sebelumnya saya tidak sangat ingin membeli, tapi ada dua teman saya yang lain, teman kerja membeli, saya ikut membeli. Ya begitu saja. Tanah sudah saya beli, masih di daerah di pedesaan sana, pedesaan tapi tandus. Kemudian saya lupakan, saya sudah bertempat tinggal, menetap di tempat lain, dan tanah itu berjarak agak jauh dari tempat tinggal saya, domisili saya. Terus ceritanya waktu itu saya duda. Lalu saya menikah dengan ibu mbaknya itu yang baju ungu itu. Suatu hari di rumah kami, dia bersih-bersih rumah, kamar saya itu, dan menemukan secari kertas bukti bayar pajak tanah. Terus dia tanya, "Loh Pak, apa ini Pak?" "Oh ini tanah." "Wih Bapak, nanti untuk ini dia aku lali, saya lupa." Terus untuk diurus Pak, wis apa itu namanya? Apa Mas jadi surat hamil? Belum ada. Ya, coba ada keterangan saya itu tanah atas nama saya dan saya membayar pajak. Pajaknya murah sekali gitu. Yus kono urusan nek iso dadi hamil PN begitu kan. Wong lama Gusti Allah dadak dibagi-bagi 3 kapling, saya bilang gitu. Terus semua tanah kan bumi ini sama, Tuhan punya gitu. Dan tidak urus, dan kebetulan cepat sekali. Itu sudah berapa tahun itu Pak? Setelah saya tinggal, biarkan itu puluhan tahun ya. Tapi penduduk desa itu dan juga pengurus dusunnya itu sangat baik gitu, baik budi itu. Diakui, oh ya itu memang punya Pak Landung, dan diurus dengan cepat. Surat tanah itu keluar. Itu ruang tinggal kita itu kan sebenarnya bumi ini yang memang sekarang kita sudah terlanjur di dunia, di bumi ini ada negara-negara macam-macam gitu. Batas wilayahnya jelas. Kalau melanggar perbatasan bisa terjadi konflik antar negara, antar bangsa. Sekarang di kota juga begitu, di desa juga begitu, ada satu wilayah lalu dibagi-bagi menjadi lebih kecil sampai RW, RT, sampai ke itu tadi satuan-satuan tanah milik itu. Saya bukan arkeolog, tapi saya merenung dulu gimana ya manusia purba dulu ya, tentang ruang hidupnya itu. Atau mungkin seperti kira-kira kita sekarang itu menandai atau kucing menandai batas wilayah dengan air seninya gitu,
lalu tetap juga mengapling-apling wilayah itu. Nah, kita disodori, kita menerima ini gagasan pertunjukan berbasis problematika ruang tinggal kita. Kami menafsirkan ruang tinggal itu, ruang itu fisiknya, bukan ruang pekerjaan, ruang gaji, ruang kepangkatan, ruang dalam arti fisik. Tadi Mas Paksi cerita menarik sekali tentang perbedaan tafsir terhadap sesuatu dari generasi ke generasi yang bisa berbeda-beda. Kami ketika mendalami tema ini bertemu dengan sebuah naskah. Seni pertunjukan kan bisa drama, yang kami gulati selama ini di PSNB, drama old school ya, main dromo, main sandiwara, ada cerita dimainkan, dan sebagian penting dari sarana penyampainya adalah bahasa kata. Kalau nanti Mas Hanif bahasanya kan tubuh ya Mas, bahasa tubuh, gerak, tarik. Dalam drama tumpuannya sebagian besar adalah kata, bagaimana kata diucapkan, kata disampaikan gitu. Nah, kami temukan naskah yang di situ ada persoalan tentang ruang, dalam hal ini ruang fisik, dalam hal lebih spesifik lagi tanah lahan yang dimiliki oleh seseorang, pensiunan pegawai kecamatan. Jadi generasi apa Mas? Nek pegawai kecamatan saya ini, jadi generasi saya lah, saya masih sudah hampir termasuk hewan purba. Jadi ada pensiunan pegawai kecamatan punya tanah punya banyak tanah. Kemudian ada satu tanah, ini domisili mereka, keluarga pensiunan camat ini di desa yang masih sudah hampir menjadi kota. Sekarang desa-desa kan berubah menjadi kota ya, rumah-rumah nyambung gitu, tidak pernah ada lahan kosong lagi, jadi kota semua. Nah, ini di desa yang semacam itu, Pak pensiunan pegawai kecamatan ini punya satu lahan gitu, hak milik dia, di pinggir jalan raya, sawah. Nah, daerah sekitarnya, ruang di sekitarnya yang semula juga sawah sudah berubah, dibeli orang, dibeli ini, dibeli itu, dibeli sana, didirikanlah di situ, dikeringkan dulu sawahnya, lalu didirikan bangunan-bangunan, sehingga sawahnya Pak mantan pegawai kecamatan ini terkurung oleh bangunan-bangunan itu. Sinar matahari juga tidak bisa nyampe ke situ. Kebetulan juga akses airnya agak tidak begitu mudah, terbengkalailah tanah itu. Pensiunan camat ini, wong Jawa Jogja ini pusat kebudayaan Jawa Jerinea, ibu kota kebudayaan Jawa selain Solo dan Jogja itu pusat kebudayaan Jawa. Nah, Pak mantan pegawai kecamatan ini orang Jawa Jogja yang sangat menghargai leluhur tentu saja. Kita kan orang Jawa punya sebutan leluhur itu sampai berapa belas Mas? 18 sampai ke apa ya Dewi Terah Tumerah. Nah, Terah Tumerah itu mbah kita yang ke-18 itu, wah, sebutan-sebutan spesifik untuk generasi-generasi atas itu menandai bagaimana orang Jawa itu menghargai leluhur, juga warisan yang diterima dari leluhur. Nah, Pak mantan camat ini juga seperti itu. Ruang bagi dia, tanah bagi dia itu bukan hanya aset ekonomis, itu aset simbolik bahwa dia adalah turunannya ini sampai Terah Tumerah, mungkin di atasnya Panembahan Senopati.
Loh iya, seperti saya itu, Pak D saya itu punya kilo dulu, atas entah berapa puluh itu Panembahan Senopati itu kan. Iya, Panembahan Senopati itu sekarang sing retno demi lagi awak dhewe. Wah itu aku wis dong demi. Iya bener, itu juga pemberontakan. Jadi nilai tanah itu, ruang fisik itu juga simbolik. Nah, ini ceritanya. Makanya ada Dromo, karena anaknya Pak mantan pegawai kecamatan ini ada yang sulung namanya Handoko. Handoko itu artinya pendek, moncong, jingga. Nah, Handoko ini sudah 3 tahun ini sudah urung itu gawean gitu. Nah, terbitlah pertanyaan di hati Handoko itu, nek lumayan bapak kan, sing kono kae, sing siji kan bapak lumayan kayak apa? Siji kan itu, payu piro ya, iso ra ibu, nyokok supaya iso mlebu pegawai PNS pegawai lah. Itu kan. Nah, konfliknya terjadi di situ Mas. Jadi ini juga masalah kita, saya kira masalah kita. Kita lihat sekarang raja kita kan juga giat, ya, mengembalikan lagi. Ini, saya kira ada unsur itu juga ngeleluri tinggalan leluhur begitu. Apakah itu punya nilai ekonomis atau punya nilai komersil, itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 barangkali. Tapi ada niat untuk menjaga warisan leluhur itu, pusaka itu, dan itu tidak salah. Saya kira kalau Jogja itu semuanya Tugupal Putih hilang, segala macam hilang, itu tidak ada Jogja lagi. Ingatan kolektif dengan serta-merta akan hilang, dan Jogja juga akan hilang. Jogja yang diingatan kolektif yang menyejarah itu adalah ini, Jogja yang seperti itu akan hilang. Coba Bapak Ibu teman-teman ingat perubahan fisik yang cepat sekali di lingkungan kita itu. Cepat sekali. Perempatan Tugupal Putih itu dikira ada toko apa tuh Mas, toko murah, toko alat-alat gambar itu. Sebelah timurnya apa waktu itu? Ada yang masih ingat nggak? Itu pojokan dulu. Kalau kita dari Gunung Agung di sebelah sana, seberangnya itu toko alat tulis. Sebelahnya itu apa dulu? Sekarang Pizza Hut. Itu dulu apa? Agen Bismala. Sebelumnya apa lagi? Ini saya ingin hanya menyampaikan betapa ingatan kita ini cepat sekali terkikis. Jadi keberadaan fisik suatu ruang itu juga menentukan bagaimana kita menghayati sejarah ruang itu. Tanpa benda-benda fisik yang Gedung Agung misalnya, kalau itu hilang, ya udah, sejarah Jogja dulu adalah ini akan hilang juga. Jadi masalah yang kami temukan menyangkut ruang hidup ini, ruang tempat tinggal ini adalah seperti itu. Perbedaan pemaknaan terhadap satu aset fisik, hal fisik ternyata berbeda antar generasi. Itu tadi Mas, ada nilai simbolik yang ini anaknya bilang yang dipegang aspek manfaatnya. Si anak berargumentasi apapun yang kita miliki hendaknya itu bermanfaat untuk diri kita dan untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, memberikan nilai tambah gitu. Dan nilai
sesuatu yang fisik itu ditentukan oleh lingkungan fisiknya loh. Kalau lingkungan fisiknya sudah berubah, nilai itu juga sudah berubah. Yang sawah itu bukan sawah lagi. Nah, kenapa nggak dijual aja? Atau kalau mau dimanfaatkan bukan yang sawah, tapi si pegawai kecamatan itu, mantan pegawai kecamatan itu marah besar. Kebetulan memang punya bawaan darah tinggi barangkali ya di drama itu. Nggak bisa nih, kamu jual warisan ini semua habis ini kamu akan merupakan orang tuamu, merupakan leluhurmu, dan kalau orang merupakan leluhurnya itu akan ciloko, kayak gitu. Jadi ini udah hubungannya sudah dengan nilai, dengan apa, keyakinan kayak gitu loh, bukan sekadar masalah fisik dan masalah nilai ekonomis saja. Itu yang kami coba angkat, Mas Supriyadi. Kalau bahannya drama ini sebenarnya sudah pernah ditayangkan sebagai sandiwara audio berbahasa Jawa. Jadi kami di PSNB sebagian aktif juga dalam kelompok Sworobowo, itu kelompoknya Dinas Kebudayaan yang dipasrai melestarikan atau mengembangkan sandiwara audio basa Jawa. Kami mengadakan workshop, kami mengadakan lomba penulisan, dan naskah ini salah satu yang pernah menang dan diproduksi. Dan karena kandungannya seperti itu, ada kandungan itu ya, karena isinya seperti itu, kami gunakan ini ulang untuk merespon tema ini. Jadi kalau soal bentuk pertunjukannya, pertunjukan drama realis. Drama realis itu artinya ya kayak gitulah ya, yang filmis, yang kira-kira mendekati gerak-gerak wajar sehari-hari ya gitu, dengan stilisasi sedikit supaya nampak dari jauh, supaya lebih mengesan dan sebagainya, tetapi sedapat mungkin mendekati kewajaran gerak sehari-hari, kewajaran pengucapan pembicaraan sehari-hari. Itu beda nanti dengan Mas Hanif ya. Kalau kita lihat realisme, di sini ada stilisasi sampai tari, dan hal gerak itu kan seperti kontinum gitu, kontinum, realis ini sampai di ujung yang paling jauh itu jadi tari. Bahasa tubuh ketika tubuh digunakan secara tidak sehari-hari untuk mengungkapkan sesuatu. Proses latihan kami berusaha mengejar apa yang pernah kami capai dalam sandiwara audio, yaitu bertumpu pada penyampaian kata, cara berbicara, cara ngomong. Jadi dalam pertunjukan teater, khususnya spesifiknya di drama itu kan ada dua sarana, pembagian besar, dua sarana ketubuhan, sarana vokal ya, yang auditoris dan yang visual. Nah ini kami mau mencoba mengulik lebih intens gitu ya auditoris. Ini memang pertunjukan tapi kayak wayang kulit itu loh. Kalau kita nonton wayang kulit itu, setelah nonton yang terngiang di ingatan kita kan ucapannya si dalang gitu ya. Bukan gerak-gerik wayangnya, walaupun ada juga gerak-gerik akrobatik wayang untuk dalam tertentu yang sangat mengesankan. Tapi yang terutama mengesankan di kita, walaupun itu pertunjukan, itu kan kata-katanya, suaranya. Itu sebabnya pertunjukan wayang kulit berpuluh-puluh kaset itu pernah laku karena orang dengerin aja. Lalu teaternya itu ada di angan-angannya itu, theater of mind, bayangin. Jadi kita berdekatan gini Mas Faksi ya, dengerin yang sama, dunia nih Mas Faksi kan dunia gue itu. Nah itu kesaktian sarana auditoris itu seperti itu. Itu kami mau coba wujudkan juga dalam pertunjukan panggung. Memang ada pertunjukannya,
Tetapi yang kami kejar terutama adalah bagaimana para tokoh itu berinteraksi lewat bahasa kata. Juga karena aslinya adalah sandiwara audio dengan sound effect, kami juga mau mewujudkan itu sedapat mungkin sound effect itu. Jadi kalau ada mobil datang dan sebagainya itu, kami bikinkan efeknya supaya di gedung itu juga kira-kira bisa tertangkap. Oh, datangnya dari sana ke arah sana. Juga suara-suara yang lain. Ya insya Allah itu bisa kami kejar. Karena itu memang menuntut apa ya? Sarana yang teknis, sarana teknis yang tidak mudah. Pertama mudah-mudahan tersedia sarananya. Ini bisa jadi technical meeting itu Mas Gus Yuliati. Karena itu begitu vital bagi konsep kami, yaitu menyampaikan secara auditoris jalannya cerita. Itu saja, terima kasih. Kalau tadi kita mendapatkan gagasan bagus untuk bagaimana mengembangkan anak-anak, sekarang kalau kita mendengarkan Mas Landung itu seperti kita diajak untuk waskita gitu ya, untuk adem gitu ya. Karena kalau Mas Landung bicara bahwa ruang itu simbolik, ternyata yang disampaikan itu lebih dari itu, filosofis, metafisis gitu ya. Karena ruang itu bagi Mas Landung ternyata tidak hanya sekedar memberikan ruang simbolik, tapi ternyata ketika berubah itu akan mengingatkan kita pada leluhur, kemudian ikatan kolektif, keluarga, generasi gitu ya. Ternyata ketika bicara tanah, kita nggak bicara hanya sekedar nominal. Ternyata dalam tanah itu terkandung satu gagasan besar tentang generasi, tentang leluhur, dan aura mistis tertentu gitu ya. Makanya persoalan tanah itu menjadi persoalan dunia sampai sekarang sebetulnya. Tapi nanti cerita yang lebih panjang lagi ya. Itu yang menarik, bahwa ternyata Mas Landung akan mengajak kita memahami tanah sebagai sesuatu yang filosofis sebetulnya, atau metafisis gitu ya. Jadi tanah itu seperti warisan yang sebetulnya mengandung nilai-nilai yang tidak bisa kita anggap hanya sekedar masalah material. Ini juga ada religiusitas di dalamnya. Itu yang pertama, secara tematik. Kemudian yang menarik adalah ketika teman-teman PNSB di bawah Mas Landung ini mau menghadirkan aspek auditoris. Kenapa teman-teman? Ini menarik. Karena kalau kita lihat sekarang, pertunjukan dan film misalkan, itu kan ada gagasan visual dan auditif. Tetapi sekarang orang begitu sangat eksplorasi visualnya berlebihan. Tari, teater pakai apa? Video mapping gitu ya, pakai screen gitu ya. Gak percaya lagi dengan tubuh seakan-akan. Jadi sangat latah. Asumsi, ini asumsi ya. Tari sudah lupa dengan tubuhnya. Bahkan mencoba dengan lukisan gitu ya. Kadang-kadang saya lihat apa betul nih ya. Nah, kita tidak pernah mengeksplorasi auditif. Lah sekarang melakukan Landung ke sana, ini menarik sekali. Apalagi begini, kita dulu zaman saya masih kecil itu sangat pernah terpesona oleh drama radio. Ini persoalan. Bagaimana kemudian Mas Landung mencoba auditif, tetapi bukan drama radio, tapi ini drama visual, tapi mengeksplorasi auditif. Saya dulu sempat diajak Mas Bimo untuk ngobrol gitu. Beliau mau bikin tari dengan banyak sekali video mapping. Saya tanya, kenapa tidak kembali ke gerak tubuh aja yang di dalam? Kenapa harus kayak seni rupa? Saya sempat gitu. Terus mulai bimbang gitu ya. Kenapa sih teman-teman tari kok sangat kagum dengan infokus sama screen gitu ya? Kan kalian tubuh sebetulnya, kan sempat gitu. Nah sekarang Mas Landung itu menawarkan bahwa teater itu juga auditif, tetapi bukan drama radio. Ini persoalan. Mari kita tunggu.
sejauh mana Mas Landung itu membedakan drama radio dengan panggung, dan panggung yang visual punya aspek auditif atau sebutan auditoris. Ini sangat menarik sebagai konsep bentuk ya. Jadi dua capaian yang menurut saya interpretasi bagus, di mana wacana tanah itu sebagai ruang yang sangat mistis, kemudian bentuk yang auditif dari seni pertunjukan. Kami tunggu Mas Landung. Aduh, ini kasih tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya kita kasih kesempatan untuk Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Oke, selamat malam selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan di samping kanan kiri adalah guru-guru saya juga. Maksudnya saya ngefans juga sama beliau-beliau ini, dan sekarang berkesempatan untuk satu panggung ngomong selamat siang dan selamat malam sih. Rada ndredeg. Oke, mungkin sebelum mengarah pada bagaimana Tarikatur merespon tema ini, mungkin kalau Pak Lando, Mas Paksi itu teman-teman sudah sama-sama tahu, saya mungkin perlu untuk memperkenalkan diri sejenak dan juga Tarikatur itu sendiri. Oke, nama saya Hanif Jodhiko Putra. Saya benar adalah sekitar 15 tahun setelah Mas Paksi lahir, saya baru lahir. Benar, saya 2000 baru lahir dan 2000 baru lahir saya. Saya lulusan SMA 1 di tahun 2019, sempat kuliah di ISI Surakarta. Terus habis itu di tari, saya memang berangkat belajar seni itu belajar betul ya, itu melalui tari di Sanggar Pujo Kusuman. Terus habis itu seiring berjalannya waktu mulai kenal latihan teater dan lain sebagainya. Juga di kampung itu kan berarti tidak harus melulu tari, tapi harus juga belajar teater dan lain sebagainya. Begitu sampai juga sekarang, dan ada kolektif bersama teman-teman yang namanya Tarikatur. Nah, mungkin dulu ke materi Tarikatur, Mas. Saya izin ke sana. Ya, mengenai Tarikatur terlebih dahulu, saya perlu memperkenalkan itu. Jadi Tarikatur itu mungkin bisa next Mas. Kelompok pertunjukan yang baru berdiri 2022 kemarin itu sebenarnya berdirinya secara tidak sengaja, karena pada waktu itu belum punya nama sebenarnya, belum ada sebutan Tarikatur. Karena ada seorang teman yang mengajak untuk mbok pentas ning aku. Kebetulan saya dan teman-teman terus yo pentas ngene iki wae. Ting opo ya sing didadekke kelompok itu apa ya? Dan pada waktu itu namanya adalah Java Salam. Itu karyanya sebenarnya, judul karyanya dijadikan kelompok. Nah, kenapa terus akhirnya tercetus nama Tarikatur? Mungkin bisa next Mas. Karena di dalamnya ada teater, tari, kemudian beberapa kali karya kami itu ternyata mengandung, boleh next Mas, unsur melebih-lebihkan, sindiran, dan humor, yang itu identik dengan kalau di rupa itu adalah karikatur. Nah, ketok rodo api kinek kita kombinkan gitu loh. Jadi Tarikatur. Begitulah akhirnya Tarikatur itu mempunyai nama. Kelompok ini mempunyai nama. Jadi identiknya Tarikatur adalah yang ini biasanya memang menggunakan kaos tangan putih, merah, dengan biasanya kemasannya memang kemasannya lebih-lebihkan, ada sindirannya dan juga humor. Begitu. Terus bagaimana Tarikatur itu merespon gagasan pertunjukan berbasis problematika ruang tinggal kita. Lahirlah tetusan karya yang berjudul, boleh next Mas? Sorry. Sebelum itu saya memperkenalkan sedikit karya-karya dari Tarikatur ya. Itu ada Java Salam,
Arya Penangsang itu mengangkat sejarah alternatif tentang secuil kisah cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Terus Gladen Perang itu mengimajinasikan latihan perang para prajurit seremonial era sekarang. Di Gleg Kawula fenomena rebutan kursi. Dongeng kebablasan nyeni adalah menilik perkembangan kesenian tari angguk Kulon Progo. Itu pun dikarikaturkan seperti itu. Terus untuk yang sekarang kita akan mementaskan karikatur berjudul next mas mau kemana lagi. Nah, mau kemana lagi ini judul ini sebenarnya mungkin tepat apa yang dikatakan Mas Paksi tadi, bahwa saya termasuk generasi di bawah Mas Paksi yang berpikir itu tadi, ini nek wis lulus kuliah dan sebagainya, kita kira-kira akan bertempat tinggal di mana ini. Dan kebetulan yang paling terasa di saya itu adalah peristiwa, mungkin boleh dengan ini. Nah, ini adalah latar belakang lahirnya naskah Mau Kemana Lagi, yaitu tempat tinggal saya dari kecil yang sebenarnya tempat tinggal nenek saya, itu nenek saya. Namanya Kamijem, Bu Kamijem. Nah, kebetulan di tahun 2022 itu kami resmi pindah dari sini. Ini itu adalah tempatnya di Jerun Beteng. Jerun Beteng di area Mijilan. Jadi Pelengkung Mijilan itu teman-teman kalau tahu ada jalan arah ke wetan, timur maksud saya, jalan arah ke timur mepet rumah Arya Utara. Nah, itu salah satunya adalah rumah nenek saya. Dan yang kebetulan saya tinggal dari kecil sama nenek saya sampai tahun 2022 itu udah hilang. Jadi terakhir mengosongkan itu 2021 awal, akhir maksud saya. Nah, rumah ini atau fenomena dalam tanda kutip penggusuran ya, akan dibangunnya suatu beteng yang berkaitan dengan sumbu filosofis dan sebagainya, itu yang akhirnya melahirkan satu naskah Mau Kemana Lagi. Nah, mungkin saya ingin mengajak teman-teman juga untuk main ke rumah nenek saya, tapi jadi benar yang dikatakan Pak Landung bahwa bangunan fisik itu juga menentukan memori. Dan kebetulan Google Maps itu mendokumentasikan dari waktu ke waktu, yang itu menurut bagi saya juga rodok bisa sebagai nostalgia ketika 2000 berapa itu iseng ini. Nah, saya